Oke, kita mulai kuliahnya. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas beberapa topik ya, bahasan ada variabel nanti, terus ada konversi, promosi, ada juga nanti user input. Mungkin nanti tidak semua slide akan saya sampaikan secara berurutan, dipilih yang penting-penting supaya nanti waktunya cukup. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang variabel. Jadi gambaran sebuah variabel itu misalkan seperti ini, kita mempunyai sebuah persamaan, misalkan Y sama dengan min 2X plus 5 gitu ya. Maka nilai Y ini akan berubah ketika nilai X-nya berubah. Y dan X ini dinamakan sebuah variabel kalau kita pandang sebagai persamaan dari persamaan matematika seperti itu. Nah, di dalam pemrograman juga ada yang dinamakan dengan nanti variabel, yaitu suatu nilai yang bisa berubah nilainya, suatu skalar yang bisa berubah nilainya itu dinamakan dengan variabel, dan skala tersebut disimpan di dalam memori. Ya, sama sebenarnya seperti halnya di persamaan matematika, sebuah variabel itu adalah skalar yang bisa berubah nilainya. Dalam definisi secara umum ya, dalam bahasa pemrograman, variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses selama program berjalan sebenarnya. Nah, ini adalah definisi dari variabel. Kalau variabel di Java misalkan, ya sama ya dengan di bahasa pemrograman lainnya. Di sini misalkan kalau misalkan kita punya string X sama dengan Alex, maka ketika kita panggil X setelah inisialisasi nilai X menjadi Alex, maka X di sini akan menjadi berubah nilainya menjadi Alex misalkan. Nah, sebelum kita nanti membahas tentang variabel-variabel apa saja yang di Java, kita harus tahu dulu apa itu tipe data dan objek data. Di sini tipe data adalah jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman pada komputer. Nah, tipe data ini contohnya misalkan integer, itu adalah sebuah tipe data, double itu juga tipe data. Nah, objek data adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Misalkan kalau integer itu objek datanya bilangan bulat gitu, dari nilai minimum berapa, maksimum berapa. Nah, itu dinamakan dengan objek data dari tipe data integer. Ini beberapa tipe variabel ya di Java. Yang jelas dibagi menjadi setidaknya 4 jenis tipe data. Yang pertama adalah boolean, yaitu nilainya atau objek datanya itu adalah true false gitu. Lalu ada integer, itu objek datanya adalah bilangan bulat. Ini contoh value-nya. Lalu ada double, ini objek datanya adalah floating point atau istilah kita desimal ya. Itu misalkan 2,5, min 2,3 gitu ya. Itu adalah contoh nilai dari double. Lalu ada string. String
itu adalah tipe data yang bisa menampung karakter dan kumpulan dari karakter. Untuk keywordnya, untuk boolean kita gunakan kata boolean lengkap ya. Kalau di C itu bool saja. Kalau di Java ini boolean. Integer int sama dengan di C atau di C++. Lalu double sama double. Nah kalau di Java itu string ya, string S-nya besar. Kalau di C++ kan S-nya kecil, string. Nah, kalau di Java S-nya besar. Ya, char itu adalah salah satu jenis dari string ya. Seperti halnya nanti kalau kita punya long gitu ya, itu adalah salah satu jenis dari integer. Itu jenis yang berangkat bulat ya. Kalau jenisnya ada 4 ya. Tipe data di Java ya. Ini yang tipe data primitif ya. Kalau kita lihat di sini. Ada byte, short, integer, long, float, double, char, boolean. String di mana? Nanti kita lihat string ada di mana. Nah, di sini kalau kita lihat memory value-nya itu di sini adalah 1 byte, 2 byte. 1 byte itu berarti 4 bit ya. 4 bit berarti 2 pangkat 4. 8 bit ya. 8 bit itu berarti 2 pangkat 8. Terus short itu 16 bit gitu ya. Lalu integer itu 4 dari 8 32 bit. Nanti kita lihat apa itu bit. Nah, bagaimana kita mendeklarasikan variabel di Java ya? Jadi Java ini termasuk yang bahasa pemrograman yang dikatakan sebagai strongly typed language. Jadi kalau kita mau menggunakan sebuah variabel itu harus dideklarasikan dulu. Tidak semua bahasa pemrograman tipenya adalah strongly typed language ya. Kayak misalkan PHP. PHP itu kalau kita tidak deklarasikan variabelnya masih bisa kita gunakan sewaktu-waktu variabel. Jadi di Java itu kita harus mendeklarasikan tipe data dari suatu variabel. Jadi kalau suatu variabel tidak pernah dideklarasikan tipe datanya maka tidak bisa dipakai. Setelah kita mendeklarasikan variabel maka variabel itu ada dan tidak perlu lagi dideklarasikan lagi. Kecuali dalam blok yang lain ya. Kalau dalam blok yang lain biasanya nggak dikenal. Nah, untuk mendeklarasikan bagaimana? Yang jelas seperti halnya di C atau di C++ ya. Itu tipe datanya dulu, lalu nama variabelnya, lalu kita bisa juga ikuti dengan nilainya. Jadi kita bisa hanya deklarasikan saja, lalu titik koma, atau dengan melakukan inisialisasi nilai. Misalkan kalau yang kita deklarasikan dulu, baru kita isi nilainya. Ini contohnya. Boolean bool, nama variabel ya. Kalau di sini bool ini kata kunci. Itu di C++ kata kuncinya adalah boolean. Lalu di sini bool sama dengan true. Lalu bagaimana konvensi untuk menamakan sebuah variabel? Ini konvensi itu kesepakatan secara umum. Jadi kalau kita menulis program pakai Java atau Java style gitu ya, maka kita harus mengikuti konvensi ini. Dan untuk beberapa bahasa pemrograman atau framework gitu ya, itu sudah sudah mengikuti konvensi ini ya. Kalau misalkan kalian membuat program dengan PHP dengan framework misalkan Laravel atau CodeIgniter gitu ya, itu biasanya variabel-variabel dalamnya sudah menggunakan konvensi seperti ini. Bagaimana konvensi sebuah variabel?
atau penamaan sebuah variabel itu di sini dimulai dengan setiap variabel itu dimulai dengan huruf kecil. Lalu setiap kata itu dimulai dengan huruf besar. Contohnya seperti my variable. Jadi dimulai dengan huruf kecil, lalu setiap sekuens dari kata itu nanti dimulai dengan huruf besar. Nanti juga ada konvensi untuk penamaan kelas ya. Nama kelas itu contohnya misalkan bukan contohnya, konvensinya adalah itu dimulai dengan huruf besar. Jadi kalau nanti ada sebuah penamaan dimulai dengan huruf besar, itu orang sudah tahu bahwa itu adalah kelas. Tetapi kalau penamaan dia itu huruf kecil dimulai dengan huruf kecil, itu kemungkinan bukan kemungkinan, itu orang pasti tahu kalau itu kalau bukan variabel ya nama metode gitu ya. Jadi konvensinya seperti ini. Nah, kalian nanti dalam setiap membuat program dibiasakan mengikuti penamaan variabel dengan cara seperti ini. Nah, untuk penamaan itu juga harus menggambarkan variabel itu apa namanya namanya apa ya. Jadi nama variabel itu enggak asal-asalan. Sebagai contoh di sini, misalkan kita mau membuat variabel namanya usia atau umur, ya, maka kita nggak boleh membuat nama variabelnya misalnya x gitu, integer x itu menggambarkan pokoknya kita ingat lah x itu adalah umur gitu. Jadi kita harus menamai variabel sesuai dengan fungsinya. Misalkan di sini student age, jadi kita nggak boleh misalkan B A gitu. Kalau misalkan berkaitan dengan penamaan variabel yang melekat pada suatu objek tertentu. Misalkan student name gitu, berarti namanya. Gitu. Oke, itu adalah variabel. Sekarang kita bagi dua menjadi numerik data dan nanti ada textual data. Nah, ibarat sebuah bit di dalam data di komputer itu misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita punya ini kalau di Google Drive rusak nih. Apa namanya? Oke. Bayangkan satu bit itu nilainya 0 dan 1 ya. Itu kalau kita apa namanya? Bayangin aja dulu, satu bit itu nilainya 0 dan 1. Lalu misalkan di sini ada 2 bit ya. Ada 2 bit berarti ada 2 kunci, anggap aja kunci A dan kunci B. Kunci A itu memiliki nilai 0 dan 1, kunci B juga memiliki nilai dan 1. Maka kalau kita kombinasikan kedua kunci itu, maka ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kunci A-nya 0, B-nya 0. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kunci A-nya 0, B-nya 1. Ini yang ketiga, A-nya 1, B-nya 0. Yang keempat,
A-nya 1, B-nya 1. Dan nanti kalau ada 3 kunci ya, berarti nanti ada kombinasi lain lagi ya, 0, 0, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Terus 0, 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Nah, dari sini kalau kita memiliki 2 kunci, berarti ini artinya 2 bit ya. Maka kita dapat menghitung 4 kombinasi ini dengan menghitungnya dengan 2 pangkat 2. Jadi berarti setiap berapa bit, maka dia dipangkatkan dengan kuncinya ini, key-nya. 2 dipangkatkan dengan berapa bitnya. 2 yang ini itu menandakan nilai dari 01 ini. 01 ada 2 bit. Lalu apa itu byte? Byte itu adalah sebutan untuk 8 bit ya. 1 byte sama dengan 8 bit. Dalam Java, 1 byte atau 8 bit itu dapat menyimpan data 256. 256 itu berasal dari 2 pangkat 8. Jadi kalau kita menyimpan data dalam 1 byte ya, jadi seperti tipe data short atau byte tadi, itu berarti kita bisa menyimpan data 256 data possible 256 kemungkinan nilai. Nah, kalau misalkan dibagi negatif positif, maka dari min 128 sampai 127. Karena 0 termasuk, berarti jumlah datanya ada 256. Jadi kalau kita memasukkan nilai misalkan byte ya, tipe datanya adalah byte, Z sama dengan 128, ini nggak bisa. Karena Z itu nilai maksimumnya 127. Begitu. Nah, ini adalah tipe data primitif ya di dalam Java dan berapa panjangnya. Ini di sini ada panjangnya berapa bit ya. Tipe datanya byte itu 8 bit ya. Dari min 128 sampai 127. Lalu short, ini untuk yang tipe data integer ya, integral atau yang bilangan bulat. Lalu ada short ini 16 bit, lalu ada int atau integer itu 32 bit. Integernya di Java itu udah lumayan banyak ya. Jadi kalau kita mendeklarasikan integer sepertinya sudah cukup banyak untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu misalnya. Ini 32 bit. Lalu untuk yang long itu 64 bit. Nah, untuk yang long itu harus kita tandai dengan mengakhiri dengan huruf L besar di bawahnya. Tidak di akhirnya waktu menandakan bahwa dia adalah tipe data long. Tapi kalau kita tidak tandai dengan L, maka dia Java itu mengenalnya sebagai integer. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, ini adalah operasi matematika di dalam data numerik ya di Java. Seperti biasa ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi. Ini adalah kombinasi antara operator dan assignment. Jadi kita bisa melakukan assignment dengan menggunakan operator. Ini sama dengan yang di C atau di plus. Plus sama dengan itu artinya sama, itu artinya adalah A plus sama, ini contohnya. Plus sama dengan, contohnya A plus sama dengan B. Itu artinya A sama dengan B plus A. A sama dengan A plus B. Seperti itu. Kalau A min sama dengan B, ini sama dengan A sama dengan A min B. Jadi, kalau di sini, A plus sama dengan B hasilnya 8, nilai A-nya 6, B-nya 2. Jadi, A-nya 6 ditambah 2 sama dengan 8. A min sama dengan B, A-nya 6 dikurangi 2.
Jadi untuk operator yang kombinasi antara assignment dan operator. Untuk sisa bagi ya atau modulo itu menggunakan apa di sini belum dibahas di sini, menggunakan tanda persen ya. Misalkan di sini A persen sama dengan B, berarti A sama dengan A mod B. 6 mod 2, sisanya 0, maka di sini hasilnya 0. Ini masih sama dengan yang di C++ atau C. Ini adalah modulus atau modulo. Ini adalah operator untuk sisa bagi. 31 dibagi 6, sisanya 1. 1 ini hasil dari operator modulo ini, persen ini. Saya pakai PowerPoint aja. Oke, operator yang lainnya adalah increment dan decrement operator. Kita gunakan tanda ini plus plus dan min min. Plus plus ini adalah increment dan min min itu adalah decrement. Plus plus increment, min min decrement. Contohnya misalkan seperti ini. H sama dengan H plus 1. Ini adalah proses decrement, increment. Penambahan nilai dengan angka 1 itu adalah increment. Count sama dengan count min 1, ini adalah proses decrement atau mengurangi nilai awal dengan 1. Nah, ini dapat dituliskan dengan H plus plus atau count min min, karena di sini H-nya ditambah 1, kalau dia diturunkan 1, ini menggunakan min min. Nah, untuk increment dan decrement ini itu ada yang dinamakan dengan pre dan post. Kalau pre-increment itu berarti dia sebelum variabel penulisan plus-plusnya. Kalau dia post-increment itu setelah variabelnya. Kalau tadi misalkan H plus plus itu adalah post-increment, kalau plus plus H itu berarti pre-increment. Bedanya apa? Kalau kita misalkan punya variabel ID dengan nilai 6. Kalau kita masukkan misalkan integer new ID sama dengan plus plus ID, maka new ID ini nilainya 7, karena prosesnya adalah ini ditambahkan dulu baru dimasukkan ke nilai new ID. Kalau incrementnya di depan. Tetapi kalau post increment atau incrementnya di belakang seperti ini, kalau kita punya ID sama dengan 6, kalau kita punya variabel integer new ID sama dengan ID plus plus, ini prosesnya adalah ID ini dimasukkan ke dalam new ID, baru ID-nya ditambahkan dengan 1. Nilai akhirnya ID-nya sama dengan 7, new ID-nya sama dengan 6.
Karena ketika dimasukkan ke new ID di sini, ini ID belum ditambah 1. Jadi hati-hati dalam menggunakan increment ini. Kita harus tahu kapan menggunakan di depan dan di belakang. Ini precedence operator atau precedence ini dalam bahasa pemrograman relatif sama ya, mungkin tapi dalam konvensi perhitungan matematika mungkin ada beberapa perbedaan ya, kayak kemarin itu yang viral itu ya, 8 dibagi 4/4 atau gitu ya. Nah itu kalau di dalam Java ya ini jelas dalam artian precedence operator itu apa yang didulukan, terus kalau ada yang sama tingkatannya atau derajatnya itu yang mana yang didulukan. Kalau misalkan seperti ini ya, ini jelas bahwa perhitungan perkalian dan pembagian itu didahulukan sebelum operator pengurangan ini. Sehingga kalau kita punya operasi seperti ini, 25 dikurangi 5 dikali 4/2. Nah ini kan kalau kadang bingung ya, apakah 4/2-nya dulu atau 5 kali 4-nya dulu ya. Walaupun secara, kalau di sini ya, dalam kasus ini kan sama saja, 5 dikali 4, 40 dibagi 2, itu 5 kali 4, 20 dibagi 2, 10. Nah ini kalau mau dibolak-balik juga tetap sama, 5 dikali, apakah 4 dibagi 2 dulu, jadi 5 dikali 2 gitu ya, jadinya 10, hasilnya kan sama. Ya kebetulan sama gitu. Tapi kalau kita hitung di sini 25 dikurangi, berarti sini 10, dikurangi 10, berarti 25 dikurangi 20, ditambah 4, 9 ya. Nah ini kalau kita menggunakan rules Java atau pemrograman. Nah ini adalah urutan dari prioritasnya ya. Jadi yang prioritas pertama itu adalah operator yang ada di dalam buka kurung dan tutup kurung. Kalau di dalam parentesis atau di dalam kurung itu didulukan. Setelah itu operator yang selanjutnya yang didulukan adalah increment dan decrement. Jadi ini didulukan. Lalu multiplication, perkalian dan pembagian itu di prioritas nomor 3, dan ini dievaluasi dari kiri ke kanan. Lalu kalau ada operator lagi, penjumlahan dan pengurangan, itu berarti dia di prioritas keempat atau terakhir. Nah, apa yang terjadi ketika prioritasnya sama atau precedence-nya sama? Kalau di Java itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau yang tadi itu, ini nggak mungkin dikerjakan dulu. Kalau dari Java ya dari kiri ke kanan, berarti ini 5 dikali 4 dulu. Bukan karena kali sama baginya ini beda prioritas. Tetapi kalau di Java ini dari kiri ke kanan. 5 dikali 4 dibagi 2. Kalau misalkan baginya ada di sini pun nanti akan dibagi dulu baru dikali. Akan tetap karena dia presidensinya sama. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, untuk menggunakan kurung juga bisa, atau kita bisa pandu dengan menggunakan kurung gitu. Jadi kalau menggunakan kurung, tetap yang di dalam kurung itu dioperasikan dulu. Walaupun di sini ketemu operator perkalian, tetapi tetap dilakukan operasi yang ada di dalam kurung dulu. Oke, kita masuk ke textual data. Ini berkaitan dengan data karakter dan string.
Di dalam Java juga ada tipe data yang namanya char, ini tipe data yang primitif. Char ini untuk menampung satu karakter yang di sini digunakan tanda petik 1 untuk menandakan dia karakter. Jadi karakter ini atau char ini tidak bisa menangani banyak karakter ya. Jadi di tanda petiknya ini tetap harus hanya satu karakter. Ini char. Nah, kalau string itu dapat menghandle banyak karakter, tapi dengan menggunakan tanda petik 2 untuk proses assignment value-nya atau memasukkan nilainya. Harus ada petik 2-nya. Perhatikan di sini. Ini tadi yang di atas tadi ya. Ada boolean, byte, short, int, long, float, double, char. Ini adalah tipe data primitif di Java. Lalu di manakah string? Kenapa string nggak masuk di sini? Bahkan di dalam C++ juga string, kata kunci string itu juga berbeda dengan karakter. Di sini string di Java juga berbeda dengan tipe data yang lain. Nah, string di Java itu adalah sebuah objek. Jadi tidak seperti halnya tipe data, tidak memiliki properties dan behavior. String di Java itu memiliki properties dan behavior. Jadi string di sini adalah sebuah objek di mana di Java itu ada yang namanya class string. Jadi kalau kita mempunyai objek string, maka dia memiliki properties dan behavior yang didefinisikan di dalam class string ini. Nah, di sini walaupun dia objek, ini enaknya atau kelebihannya string di Java gitu. Tapi dia dikatakan sebagai special object. Jadi penanganan objek pun untuk string ini berbeda dengan penanganan objek-objek yang lainnya, karena dia dinamakan sebagai special object. Nah, ini akan dibahas lagi, apa itu objek dan apa itu properties, apa itu behavior gitu ya. Itu akan dibahas di pertemuan-pertemuan akan datang. Jadi objek di sini bisa memiliki properties. Properties dari objek itu bisa objek juga, bisa tipe data primitif, bisa yang lain. Dan semuanya disimpan ke dalam memori. Nah, ini contoh pendeklarasian misalkan string ya. Di sini ada string var sama dengan 300 dengan menggunakan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Jadi untuk mendeklarasikan string itu seperti halnya kita mendeklarasikan tipe data primitif. Di sini tidak ada proses yang namanya instansiasi. Ini yang dinamakan dengan special object. Biasanya sebuah kelas atau sebuah objek itu tidak bisa langsung diinisialisasi nilai seperti ini tanpa melalui proses instansiasi. Nah, karena string itu adalah special object, maka dia tidak perlu melakukan proses instansiasi di sini. Langsung di assignment nilainya. Jadi mirip dengan tipe data primitif. Untuk mendeklarasikan banyak variabel di string juga bisa, pakai koma-koma seperti ini. Nah, ini string variabel dan ini adalah string literal. String variabel
itu adalah variabel yang dideklarasikan tipe datanya adalah string. String literal adalah nilai yang bisa atau nilai yang memungkinkan untuk dimasukkan ke variabel string. Nah, sebenarnya string literal ini, kalau tadi dikatakan string ini adalah sebuah objek, maka ini juga sebenarnya sebuah objek. Ya, string literal ini juga sebagai sebuah objek sendiri yang berbeda dengan string variabel ini. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya ada dua objek ya, string variabel dan objek yang ini. Nanti kita akan tunjukkan di NetBeans apakah benar ini objek atau bukan. Nah, string itu dapat juga dibuat dengan mengkombinasikan beberapa string literal. Misalkan ada I want to plus pay assert. Jadi ini adalah sebuah string literal yang pertama, ini adalah string literal yang kedua. Lalu nilai objek ini bisa kombinasi dari dua ini atau nilainya gabungan dari string literal pertama dan literal kedua. Bisa juga string itu didapatkan atau dibuat dengan menggunakan string variabel yang lainnya. Kalau sini var1 plus var2, var1-nya berisi ini, var2-nya berisi ini. Nah, operator di sini menggunakan operator plus ya. Sama dengan di kalau di C kayaknya nggak bisa. Nah, ini ada string concatenation, itu adalah penggabungan string dengan menggunakan operator plus. Kita bisa menggunakan concat atau penggabungan string lebih dari satu gitu. Kita gunakan plus gitu. Nanti kalau kita menggunakan NetBeans ini akan mudah penggunaan concat otomatis ya. Hati-hati kalau kita ingin menggabungkan antara string dan number. Misalkan gini, total price, total ini string ya, total T2 dolar tanda petik 2 plus 3. Sampai sini benar ya, total 3 dolar gitu kalau kita catat. Tapi kalau kita mau mengoperasikan seperti ini, total misalkan 3 plus 2 plus 1. Ya, maka 3 plus 2 plus 1 ini tidak dioperasikan sebagai numerik ya. Kalau kita tulisnya seperti ini, maka ini nilainya ya, total 321 ya. 321 ini dianggap sebagai string. Nah, bagaimana untuk yang numerik seperti ini dioperasikan sebagai layaknya numerik gitu ya, maka kita gunakan kurung. Karena tadi seperti halnya operator numerik ya, berarti ini diselesaikan dulu, setelah diselesaikan baru bisa digabungkan ke string. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan penggabungan numerik dan string. Nah, di Java juga ada yang dikenal dengan special character di dalam string. Ini dinamakan dengan escape sequence. Nah, ini contohnya. Kalau kita pengen mencetak tab, kalau kita tekan tab kan kadang-kadang space-nya itu menjorok beberapa karakter gitu ya. Itu menggunakan /t backslash t, kalau ada backslash b atau escape b gitu bacanya. Berarti ini insert backspace ya. Jadi kalau kita pakai backslash b berarti nanti karakter terakhir itu akan dihapus. Seperti halnya kita menekan backspace di keyboard.
Atau di sini dengan menggunakan backslash n, ini new line, backslash r itu adalah return. Ini efeknya sama, new line sama return. Tapi kalau kita lihat dengan mata itu sama, tapi kalau kita nanti olah datanya ini dua hal yang berbeda. Kalau kita misalkan sampai ketemu slash n, padahal di dalam datanya adanya slash r, tidak ketemu. Backslash f itu insert form fit ya, tapi saya kurang tahu ini form fit seperti apa. Lalu untuk kita menuliskan tanda petik di dalam tanda petik ya, kita gunakan backslash t kalau backslash tanda petik 1 kalau kita ingin menyimpan karakter tanda petik 1 di dalam tipe data char. Lalu ini tanda petik backslash double quote ya. Kita gunakan backslash double quote. Kalau kita menggunakan backslash berarti kita menyimpan karakter yang backslash. Ini contohnya, kalau kita pengen mencetak tanda petik 2 di meow ini, maka kita gunakan backslash tanda petik 2 di sini. Untuk print statement, misalkan kalau kita pengen menulis di akhir atau seluruh ke bawah gitu, kita gunakan slash n. Ini nilai. Kalau tidak ada slash n-nya, dia akan dalam satu baris, walaupun dia ditulisnya di bawah. Kalau ini print line itu berarti setelah print line method ini akan ke bawah baru menulis yang ini print method. Jadi kalau dibalik, misalkan print methodnya di atas, maka print line method ini akan berada di sampingnya print method. Oke, setelah kita membahas tipe data, kita bahas tentang bagaimana mengkonversi antara tipe data ke tipe data yang lainnya. Misalkan kita mempunyai kode program, misalkan double X sama dengan 9/2. Di sini tipe datanya double. Ini menurut persepsi kita mungkin nilai X ini akan bernilai 4,5 karena 9 dibagi 2 itu adalah 4,5. Tetapi kalau kita cetak nilai ini adalah 4. Kenapa kok 0,5 yang enggak ada gitu. Nah, di sini ya. Di sini kalau kita perhatikan, ini masalahnya adalah di 9/2. 9 ini adalah integer, 2 ini adalah integer. Jadi 9 dibagi 2 itu adalah integer dibagi integer mengembalikan nilai integer. Nah, integer tadi kan bilangan bulat ya. Jadi di sini nilainya sudah 4. Lalu 4 dimasukkan ke dalam X maka mencetak 4,0 karena nilai karena tipe data dari X ini adalah double. Jadi kalau kita lihat di sini juga, misalkan X sama dengan 4, maka nilai 4X di sini 4,0. Ya, itu. Dalam proses ini Java ini dikembangkan dengan promotion ya, mempromot nilai integer yang nilai 32 bit menjadi double ya, 64 bit dalam proses ini. Ini adalah skema automatic promotion. Kalau misalkan kita punya tipe data byte, itu bisa dipromot ke short ke integer ke long. Karena urutan dari
jumlah datanya tadi seperti ini. Kalau kita memasukkan nilai integer ke dalam floating point atau tipe yang floating point, maka akan ditambahkan koma 0 di sini. Ini adalah otomatis promotion. Kalau kita punya long, integer to long, 6 ini adalah integer ya, tipe data integer, dan integer to long ini adalah variabel long. Jadi kalau kita tuliskan 6 seperti ini bukan tipe data long ya. Walau long tadi bilang bulat gitu ya, tapi kalau hanya 6 ini berarti dia integer. Tapi dia dipromot ke long. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mendefinisikan tipe data long. Ini cakupan tadi, variabel tadi ada byte, short, integer, long. Ini sudah dibahas di atas tadi tentang ukurannya. Jadi kalau byte bisa dipromot ke short, short bisa ke integer, integer bisa ke long. Sebagai contoh misalnya kita punya persamaan misalkan 55555 dikali 666666. Ini adalah 3703629630. Nah, kita pengennya ini ditampung ke, karena integer sudah nggak bisa nampung gitu ya, maka kita pengen ditampungnya di long. Misalkan seperti kode program. Maka nilai dari sini, ini, walaupun 63 atau 6/3 ini adalah long, maka nilai 6/3 ini tidak akan sesuai dengan yang ini. Karena di 6/1 dikali 6/2 ini masih integer. Integer. 6/1 dikali 6/2 ini kalau digabungkan ini masih integer. Jadi kalau kita lihat hasilnya, screen-nya saya ganti ke coba sini aja lah. Misalnya ya tadi ya, misalkan saya buat ini integer ya, betul, integer ini long. Lalu sini di mohon maaf Pak, share screen-nya belum berganti Pak. Belum ya? Ini kemana nih? Udah kelihatan? Udah Pak. Oke. Ini anggap aja seperti dulu ya. Jadi kita kasih nilai 10 dan 25 dulu. Lalu kita running. Hasilnya di sini 250, hasil perkalian 10 kali 25. Ini kita tampung ya, integer ke dalam long. Sepertinya masih oke ya. Oh iya, maklum lah, integer kan skupnya lebih rendah, lebih kecil daripada long, jadi masih bisa nampung.
Ini asumsinya seperti ini, kemungkinan juga akan benar jika seperti ini tadi, 55. Terus 6, 6, 6, 6. Ini berapa? 6-nya 5 kali, 5-nya 5 kali. Ini 5 disit semua. Perhatikan di sini Z sama dengan X dikali Z. Harusnya aman ya, harusnya aman di sini. Tetapi kenyataannya di sini hasilnya adalah minus, tidak sesuai dengan yang harusnya tadi nilainya adalah nilai ini, harusnya ini. Ya, ini harusnya nilainya. Tetapi kenyataannya nilainya adalah karena di sini ini adalah integer dikali dengan integer, maka hasil ini integer. Nah, integer sudah tidak bisa nampung angka ini, karena jangkauan angka ini sudah di luar angka integer. Maka nilai ini setelah maksimum dia akan muter lagi ke negatifnya. Nilai negatifnya untuk ini yang cocok dengan integer ya. Maka untuk operasi di sini biar jangkauannya itu misalkan panjang gitu, maka harus diubah ke salah satunya ke long atau dua-duanya ke long. Kalau misalkan salah satunya long, seperti ini, y-nya kita buat long. Ini masih oke, masih benar. Jadi untuk long sendiri sebenarnya yang dimasukkan ke dalam y ini bukan long, tapi integer ini. Integer ketika kita definisikan ke long y ini dipromot menjadi long. Tetapi 6666 ini adalah tipe data integer. Kita buktikan saja bahwa ini adalah integer, jadi bukan long. Kita copy saja ini. Kita copy. Lalu kita cetak y-nya saja ya. Kita cetak y-nya. Kita cetak y-nya. Kalau dia benar long, harusnya bisa menampung ini. Harusnya bisa menampung ini. Kalau dia benar-benar long y-nya. Atau kalau ini bukan integer gitu. Tetapi kalau ini integer, maka y ini nilainya integer atau konversi dari integer yang minus 55 berapa tadi gitu ya. Kalau kita cetak y, di sini integer number tuh large ya, maka malah nggak mau di-compare. Jadi ketika kita mendefinisikan integer, mungkin itu ada itunya, ada tanda underscore-nya. Underscore boleh di Java. Untuk memisahkan itu underscore nggak dihitung. Nggak masalah, tetap sama. Jadi di sini nilai y, nilai apa namanya, nilai y yang long ini dimasukkan nilai ini nggak bisa karena ini adalah integer. Integer ini nggak bisa, kenapa? Karena di sini terlalu besar untuk integer. Lalu bagaimana kita mendefinisikan long, nilai long yang isinya adalah ini? Caranya adalah menambahkan karakter L di bawah terakhirnya. Jadi kalau kita tambahkan dia L, maka ini adalah long. Walaupun sama-sama bilangan bulat, tetapi kalau kita tidak tambahkan L, maka dia dianggap sebagai integer. Itu. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan tipe data long atau selain integer lah. Selain integer itu kita harus hati-hati.
mungkin bingung juga loh, saya udah definisikan long, saya masukkan ini harusnya masuk, ternyata enggak gitu ya, karena di sini integer. Di sini integer. Oke, tapi yang ini tadi ya, di Google Drive rusak ya. Ini kayak yang tadi pembagian ya. Bagian juga sama ya, misalkan kita punya X 3, terus ini Y-nya 2, lalu situnya double. Ya udah seperti ini saja, terus ini per 2 gitu ya. Sini saja. Kalau kita execute, sini 1,0. Ya logikanya 3 per 2 kan 1,5. Seperti tadi ya. Jadi 32 ini tipe datanya X dan Y ya, tipe datanya adalah X-nya integer, Y-nya long, operasi di sini operasinya adalah long. Long kan tipe bilangan bulat. Jadi kalau bulat ya tidak bisa menghasilkan ya floating point ya. Jadi double di sini 3 dibagi 2 diambil bulatnya yaitu 1, lalu dipromote ke double 1,0. Lalu bagaimana caranya ya, kita ubah salah satunya menjadi double. Kalau integer dibagi double, hasilnya adalah double. Itu kok. Nanti ada proses casting. Ini tipe casting. Casting adalah kita memaksa suatu tipe data tertentu menjadi tipe data tertentu. Itu dinamakan dengan casting. Cara casting bagaimana contohnya ya? Misalkan seperti ini. Ini mengcasting long ke integer. Mengcasting long ke integer. Ini mengcasting double ke short. Jadi perhatikan kalau di Java ya, kalau kita hanya menuliskan seperti ini adalah integer. Kalau kita menuliskan misalkan ini deh. Nah, dua ini adalah integer, lalu dipromot ke double. Tetapi kalau kita tuliskan 2 titik atau 2 titik 0 gitu ya. Nah, 2 titik ini double. 2 titik ini double. Jadi kalau di Java dengan cara kita menuliskan 2 titik atau angka ada titiknya gitu, itu berarti kita mendefinisikan angka itu adalah double. Dan kalau tidak ada tandanya berarti dia integer. Oke, contoh kalau kita misalkan mau casting, ini 3 titik, berarti 3 ini adalah float, kita casting ke integer. Nah, untuk casting itu biasanya diperlukan, misalnya ini, diperlukan kalau kita tidak ingin mengubah tipe data. Misalkan integer 3, terus tadi ada kita punya misalkan integer Y. Nah, 3 ini adalah float, kita ubah ke X menjadi integer, oke. Dan Y, kita running dulu ini tetap hasilnya 1. Ya. Tapi kalau kita tidak mau mengubah Y ini menjadi double, maka kita waktu diproses ya, misalkan kita Y ini mau kita
casting ke double ya, supaya hasilnya adalah double. Casting Y-nya kita boleh casting X-nya. Kita gunakan di sini double. Maka si X ini tipe datanya akan menjadi double, baru dibagi dengan Y-nya. Double dibagi dengan integer, nilainya adalah double. Jadi hasilnya 1, jadi ketika tidak mau mengubah tipe data, kita bisa gunakan casting dalam operasinya. Saya tunjukkan lagi bahwa ini adalah double. Misalkan kita punya tipe data yang namanya float. Float tadi, kalau kalian buka lagi nanti PPT-nya, float itu ada di mana ya? Float itu jangkauannya itu lebih rendah daripada double dan merupakan floating point number. Jadi dengan koma. Float misalkan F sama dengan misalkan 2,5. Jadi seharusnya nilai F ini kan besar banget ya sebenarnya. 2 pangkat 16 atau 2 pangkat 32 tadi. Tapi dimasukkan nilai 2,5 ini nggak mau. Karena 2,5 ini adalah double. Sedangkan F ini adalah float, sedangkan jangkauan dari float itu lebih kecil daripada double. Jadi kalau kita running, ini nggak mau. Padahal jangkauan F itu ya 2,5 pasti ada lah. Gitu. Maka dari itu, untuk menyelesaikan F ini kita tambahkan huruf F di bawah. Berarti ini menandakan dia float. Jadi misalkan gini lagi, sama aja ya. Kalau misalkan 2L gitu ya, 2 long, ini juga nggak bisa karena jangkauan dari long lebih panjang daripada yang integer, maka JJ ini nggak bisa menampung long. Juga yang tadi sama mirip ya, kita masukkan nilai integer ke dalam byte ini nggak mau, kecuali nanti di casting. Ini harus di casting sebetulnya, atau diubah tipe datanya menjadi integer. Nah ini dia, ini yang automatic promotion tadi ya, bisa deh. Ini aja. Nah, ini dia. Misalnya gini. Jadi kalau kita mendefinisikan sort ya. Nah, di sort ini sebenarnya nggak ada nggak ada lambang khususnya. Kalau float tadi kan F, kalau long itu L gitu.
Tapi kalau kita masukkan nilai A sama dengan 1, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 1, 2 tanpa simbol ya, tanpa simbol L itu berarti dia integer. Maka di sini A dan B ini akan dipromot menjadi integer. Walaupun waktu deklarasinya dia hanya short, maka dipromot menjadi integer. Ketika A dan B ini dipromot, lalu dikembalikan nilainya ke short karena A dan B sudah integer, maka akan terjadi kesalahan. Karena A dan B di sini sudah integer. Kita buktikan saja. Ini short sama dengan kalau ada short XYZ. Lalu sini ada X sama dengan 1, Y sama dengan 2, kita hapus. Lalu sini ada Z dengan misalkan X, Y. Jadi normalnya kan kalau kita perhatikan nggak masalah ya. Short bisa nampung 1 dan 2 gitu kan. Sedangkan Z juga short bisa nampung 1 tambah 2, kecuali kalau misalkan hasilnya itu di luar jangkauan short gitu ya. Short tadi kan di atasnya byte ya, berarti 65.000 ini harusnya bisa nampung. Tapi kalau kita running, kita koma, perhatikan di sini. Jadi ada kesalahan ketika operasi Y sama dengan X plus Y. Karena dalam proses ini, dalam proses X sama dengan 1, Y sama dengan 2, ini dilakukan promotion. Promotion itu tipe data yang tadinya short itu dipromosikan menjadi integer. Kenapa dipromosikan? Ya karena kita masukkan nilai integer di sini. Dan di sini operasinya X plus Y, integer plus integer dimasukkan ke dalam short. Ya nggak bisa. Karena ini di promote. Nah, kecuali kalau kita ini kasih kurung, lalu kita casting. Integer dioperasikan, lalu kita casting ke short. Jadi bisa. Jadi ketika kalian mendefinisikan sebuah tipe data short gitu atau byte ya, itu ketika kita tambahkan nilai di sini bilangan bulat, maka dia akan otomatis dipromot ke integer. Hati-hati ya. Apakah ini hanya berlaku di Java? Mungkin saja terjadi juga di C++ ya. Karena saya juga belum pernah mengeksplor ini di C++. Selama ini mungkin kita terbiasa menggunakan integer aja. Jadi tidak menemui kendala-kendala seperti ini. Tadi yang long tadi ya, kalau kita mau menambahkan, mengoperasikan ya. Jadi walaupun ini
Kalau misalkan ini integer, terus ini integer, ini integer, dikalikan nilainya gitu ya. Jangkauan dari nilai itu tidak akan melebihi dari jangkauan integer sendiri. Kecuali kita operasikan dengan satu saja tipe data yang long, maka hasilnya akan jangkauannya akan mengikuti yang long tadi. Walaupun masih bisa ketampung di long, tapi kalau tidak pernah kita operasikan dengan long, ya hasilnya tetap integer. Yang float tadi ya, misalkan F kecil atau F besar sama aja. Kenapa kalau long tadi saya pakai L besar gitu? Karena L kecil itu seperti angka 1 ya. Jadi dipastikan saja itu L gitu. Tapi kalau F kan mau kecil mau besar, ya pasti beda dengan angka. Penggunaan underscore ya boleh ya di Java boleh menggunakan underscore. Underscore ini enggak diabaikan atau tidak, bukan karakter, bukan angka gitu. Jadi kalau kita pengen memisahkan misalkan, kita bisa gunakan underscore. Ini enggak ngaruh. Misalkan kita mau menulis 15 digit ya, kalau kita pengen memastikan kan enaknya pakai underscore. Misalkan per 3 digit berarti ada 5 bagian, berarti kan dia 15 digit gitu. Oke. Kita masuk ke nanti pertanyaannya, nanti aja sekalian ke input ya, user input. Kita pakai PPT aja yang di PowerPoint. Nah, materi ini semuanya ada di V-Class ya, terus ada di Oracle Academy. Cuman enaknya di Oracle Academy itu labelnya jelas ya. Kita pengen materi apa tinggal diklik gitu. Terus ini kumpulan dari sekitar 6 slide ya. Ada yang banyak yang saya potong sebenarnya. Kalau lengkapnya ada di Oracle Academy atau di Oracle Academy. Saya stop dulu. This is string. Jadi di sini inputnya langsung di dalam kode program, bukan diinputkan oleh user. Tipe jenis-jenis user input ya. Ya semua yang dibaca oleh komputer itu namanya user input sebenarnya. Sebagai contoh misalnya di sini, kalau kita menekan button dalam game controller itu juga user input. Kalau kita memasukkan alamat dalam GPS juga user input. Gitu. Jadi
semua peripheral atau perangkat yang memungkinkan untuk dibaca oleh komputer itu kemungkinan bisa dibaca oleh program juga. Ya banyak cara untuk melakukan user input, bisa dari button maupun fisik ataupun virtual atau dari wheel itu apa ya? Ya apapun lah, roda kalau kita main misalkan balap mobil yang pakai setir gitu ya, itu kan sebenarnya respon dari wheel atau pergerakan dari roda setirnya itu. Kalau di mouse yang versi lama kan ada yang di bawahnya itu kan ada wheelnya yang seperti kelereng itu. Terus ada voice recognition, ada text dialog box, ada dan semuanya banyak lah. Itu adalah jenis-jenis user input. Nah untuk di Java sendiri sebenarnya ya, semuanya bisa di input ya. Bisa menggunakan JOption Pen, nanti kita contohkan. Lalu ada Java FX, ada scanner. Java FX ini pengganti dari Java Swing. Yang lain dan lain-lain lah. Jadi tapi kalau misalkan sudah interaktif banget itu menggunakan yang scanner ya. Itu bisa menerima input dari mana saja. Tapi kita kali ini akan mempraktekkan hanya input dengan menggunakan keyboard ya. Jadi kita bisa gunakan Swing, JOption Pen dan scanner. Untuk Java FX nanti kita akan juga akan gunakan Java FX untuk input yang misalkan kayak button yang virtual button gitu. Oke, ini contoh menggunakan JOption Pen. JOption Pen itu adalah sebuah kelas ya, di dalam Java. Lalu kita panggil metode showInputDialog. showInputDialog di sini akan muncul dialog seperti ini. Di perintah ini akan menunjukkan seperti ini. Tipe something itu adalah untuk label yang di atasnya ini. Lalu bagaimana kita mengambil nilai dari JOption Pen? Jadi di input dialog ini dia akan mengembalikan nilai string. String input sama dengan JOption Pen dot input dialog type something. Ketika kita ketikkan di sini, maka nilai yang dimasukkan di sini itu tipe datanya adalah string. Maka kita tampung dalam variabel yang namanya string. Lalu kita bisa cetak di system out jumlah. Oke, kita coba praktekkan. Kalau kita kenali dulu JOption Pen-nya. Apa saja dia metode yang bisa kita panggil. Nah, ini adalah JOption Pen. Ini fieldnya, metodenya ini. Jadi yang kita gunakan adalah input. So input dialog. So input dialog. Nah ini dia. So input dialog.
banyak betul ya. Oke. Ada 1, 2, 3. Jadi ada 6. Ini dinamakan dengan method overloading ya. Nah, di sini juga sama. Ada juga method overloading. Sini ada method show dialog, bisa banyak parameter yang bisa kita pilih. Kalau kita mau 2 parameter berarti kita gunakan yang ini. Kalau mau yang 3 parameter berarti ini. Kalau yang 4 parameter yang ini. Lalu kalau yang 1 parameter pun bisa. Nah, semuanya dikembalikan ke dalam string. Selain input dialog, kita juga bisa gunakan misalkan show confirm dialog. Terus yang menariknya di input dialog ini kita bisa memasukkan ikonnya ya di sini. Lalu di sini ada selection value. Kalau kita mau milih nilai di input dialog bisa. Nah, semuanya di Goption Plan kalian bisa cari di sini apa yang bisa dilakukan oleh Goption Plan. Oke, kalau di sini saya nggak yakin bisa muncul nih Goption Plan-nya. Kita gunakan yang mapping. Oke, kita coba di sini. Di option so input dialog. Kita ambil yang satu saja. Input string. Ini karena dia mengembalikan ke string, kita bisa tampung ke dalam string. String misalkan str. Seperti ini. Compile. Ya, muncul seperti ini untuk inputnya. Ya, karena kita belum tampung nilai str-nya ya tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau kita mau cetak, misalkan system.out string line gitu ya, str. Maka dia akan muncul di sini. Atau kita bisa gunakan di option pane lagi untuk menampilkan string. Kita coba. Coba. Maka di sini muncul. Coba. Atau kita gunakan J option pane. J option pane. So message dialog.
coba submisi dialog. Parentnya kita coba no. Kita running. Coba lagi. Muncul di sini, coba lagi yang message dialog. Lalu kita coba lagi yang inputnya, kita pakai parameter yang lain. Kita coba gunakan yang parameter yang oke, ini ya. Ada banyak parameter. Oke, kita coba. Pandu pakai ini. Komponen titel. Oke, kita gunakan yang banyak parameter ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Objeknya di sini array. Kita coba buat sebuah string array. String basis. Kita bikin array, caranya kurung gerawang ya. Misalkan inilah lalu bagaimana kuantitinya mana sih Aisyah Prinsawi ya? Apa sih Aisyah Prinsawi misalkan. Oke, lupa saya baca gini ya. Oke, ini adalah objeknya. Kita coba gunakan ini parameternya ini untuk memilih nilai ini. Berarti nilai ini ada di dalam ini selection values. Karena dia array, kita bikin G option pen, lalu kita show input dialog, kita pilih yang show input dialog. Enggak ada ya. Input, nah ini dia. Oke. Nah, ini langsung dia menuju ke choices. Karena dia tahu objek yang array. Lalu defaultnya kita buat yang pilihan pertama, choicesnya. Ikonnya 0. Di sini icon di sini. Icon integer message type. Oke, kita buat 0. Nggak tahu ini tipenya apa. Nanti kita lihat di Java doc-nya tadi. Kalau 0 itu apa, kalau 1 itu apa. Ini string title. Nah, title-nya kita ganti dengan asal terganti gitu. Jadi parent komponennya kita buat 0.
Dokumennya di sini parent component object message title. Ini harusnya yang ini ya. Yang ini message-nya ini title yang atas, berarti titelnya ini kita bikin KMI misalnya. Terus kurang titik koma. Oke, kita running. Oke, dia tipe datanya mintanya apa tadi? Objek, static objek. Kalau dia mintanya objek, kita casting ke string. Nah, jadi yang 0 tadi ini working berarti ya. Lalu yang title, berarti data KMMI di sini ada title-nya. Lalu ini ada message-nya. Lalu yang ada pilihannya. Lalu yang default choice-nya saya buat 0, maka muncul di sini Unila. Karena choice 0 itu Unila. Kita rompak lagi coba. Kita buat tipenya 1, kita buat defaultnya 2. Kita coba running lagi. Unsri, indeks ketiganya Unsri. Terus 1 ini kan information. Satu information. Ya seperti itu ya. Jadi untuk GOptionPan. Lalu selanjutnya adalah message sudah. User input dengan menggunakan scanner. Nah, scanner ini kita inputkan dari keyboard, interaksinya ya seperti apa ya? Seperti di C atau di C++ itu ya. Jadi tidak memunculkan window interaktif window gitu bukan. Kita bisa gunakan kelas scanner. Cara penggunaannya ini scanner SC new scanner system in. Sementara diapakan dulu. Sementara diapakan dulu scanner SC boleh ganti lah. Ada new scanner system in. Kenapa ada keyword new? Kenapa harus seperti ini? Nanti kita bahas di pembuatan kelas dan pemanggilan kelas. Nah, kita juga kita bisa cari apa saja yang ada di dalam kelas scanner itu, metode apa saja atau properties apa saja. Kita copy, kita cari di sini. Lalu kita cari Ctrl F, Ctrl V, scanner. Kita bisa ya kita elaborasi lagi lah. Ada next integer dan seterusnya tadi. Ya, ini contoh saja yang di dalam dokumen. SC next integer berarti dia mengambil nilai integer, di SC next double, itu berarti menerima input double, string nanti minta sc.next saja. Jadi di sini nggak ada next string ya. Nggak ada next string sini. Next integer. Sampai ya. Benar. Integer.
adanya next-nya ya dari sini ya. Next saja nih string ya. Next-nya string tidak? Next saja string. Tidak ada next string, tapi next saja dia. Next float, next double, next byte, next boolean, next big integer, next big decimal. Kalau string dia hanya next saja. Oke, kita coba scanner SC new scanner. Kita ganti Jobson pen-nya. Scanner SC sama dengan scanner. Oke, kita minta diimport ya. Apa YouTube? Kalau yang Jobson pen tadi di Java Swing ya, tapi kalau yang scanner ada di Java YouTube. Ini nggak dipakai, boleh dihapus semua. Scanner sistem besar sistem dot biasanya kita gunakan sistem dot out itu untuk output ya, sistem dot out print line gitu ya. Ini sistem dot in untuk inputnya. Lalu kita punya misalnya variable integer a sama dengan sc dot next dot next integer. Lalu kita punya double sama dengan sc dot next double untuk inputnya. Lalu kita nanti kasih keterangan dulu. Yang ketiga string. Nah, string misalkan s ya sama dengan sc dot next. Ini akan meminta 3 kali inputan. Kita boleh gunakan sistem out print line di sini. Print aja ya. Misalkan gunakan kita. Oke, ya, ini masih inputannya saja. Jumlah anggota, oke, kita stop dulu. Biar agak interaktif. Oke. Jumlah anggotanya 5. Nilainya 7,5. Kelompoknya 1. Ini belum diolah ya, maksudnya belum diolah itu nilai ADS-nya ini belum diolah. Ya, untuk inputan seperti itu. Lalu jangan lupa kalau SC itu harus di close ya, supaya memorinya dibebaskan tujuannya. Jadi selesai baru kita
close. Ini sebenarnya tinggal di explore saja untuk yang scanner ini. Tidak saya contohkan semua dan kita coba aja ya. Kita coba kalau kita masukkan yang bukan string, yang bukan integer. Saya simpan. Anggota misalkan kita isi ada. Ini jadi kesalahan. Nah semuanya ini bisa ini bisa di apa kan? Bisa ditangani sebenarnya kesan-kesan. Kalau dia tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai inputannya, kita bisa tangani. Di sini ada kesalahannya input mismatch exception gitu. Kita bisa tangani dengan melempar. Jika terjadi kesalahan ini dilempar kemana. Jadi tidak error, tidak berhenti programnya di sini. Ini contoh saja, ini sebenarnya materi nanti ya teman. Oke, ini kita try. Nah ini kalau terjadi kesalahan kita lempar ke sini ya. Jika terjadi kesalahan mismatch exception, kita cetak saja misalkan sistem out nilai kesalahan. Jadi program masih kita bisa lanjutkan di bawahnya lagi gitu ya. Kalau tidak kita casting seperti ini, atau kita bukan casting, kita tidak tangani seperti ini, kita tidak handling, maka tadi program berhenti ketika terjadi kesalahan di sini. Kita running. Apalagi ya kalau yang G option pen tadi ya sebenarnya sama aja, sini juga bisa gitu. Kita ulang-ulang aja terus sampai dia benar gitu ya. Oke, saya kira materinya sudah semua disampaikan. Boleh sekarang pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk string di Java itu sifatnya kayak array gitu nggak Pak? Jadi bisa diakses indeks berapa gitu Pak? Bisa. Kita coba lagi lihat ya. Jadi karena dia sebuah kelas di Java, kita bisa cari string Javadoc seperti tadi ya. Sebenarnya kita nyari di yang tadi juga ada. String Javadoc kita klik saja di sini. Biar enak tampilannya kita gunakan yang frame. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa gunakan char add untuk mengakses elemen ke berapa. Lalu di sini kita cari operator di sini. Kalau di C++ ada operatornya gitu. Tapi dia bisa diakses karena dia array of string. Kita coba di sini saja. Kita inputnya satu saja yang string ya. Kita olah aja di sini. S sama dengan sj.next, lalu kita sini kita finally sekalian saja. Kalau bingung gitu ya, nggak boleh saja lah.
Sini masuk ke S. Kita mau pakai C option pen boleh. Oh, udah bawa aja. Kita pakai sistem out print line S0 misalnya atau S1. Coba ya, kita coba S0. Oke, ternyata dia perilakunya tidak seperti array pada umumnya. Dia harus menggunakan fungsi untuk mengakses elemen arraynya. Ini kalau di C++ bisa langsung ya. Kita mengaksesnya char add 0 gitu. Jadi kita ambil yang karakter pertama. Kita running. Misalkan kelompok 1 adalah nilai. Jadi gitu, jadi pakai char add ya, walaupun dia sebenarnya array of karakter, array of char gitu, tapi ternyata elemennya tidak bisa langsung diindeks dengan menggunakan kurung siku. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Ada lagi? Oke, banyak materinya tadi. Apa ya? Ya mungkin karena materinya masih mengulas ya. Sedikit ada perbedaan dengan bahasa C, tapi secara umum masih sama. Banyak yang sama masih saya. Oke, tadi saya mau menjelaskan tentang string literal ya. Jadi kita punya string str sama dengan ini. Kalau misalkan saya punya misalnya di sini KMMI 2021, ini kan bisa. Ini adalah string variabel dan ini adalah string literal. Nah, string literal ini berperilaku seperti halnya objek string. Jadi ini objek, ini juga objek. Ada dua objek sini. Jadi si str ini merefer ke alamat objek yang di sini sebenarnya nilainya. Oke, kita lihat di sini. Misalkan kalau ini apakah objek? Kalau tandanya objek itu seperti ini. Kita buat str titik. Kalau di NetBeans ya kita bisa lihat seperti ini. Oh, ini objek nih. Ada propertiesnya, ada metodenya. Itu adalah sebuah objek. Beda kalau kita punya variabel yang bukan objek ya, itu x ya. X titik ya, nggak ada apa-apanya. Karena x bukan objek. str ini tadi sudah kita tunjukkan ini adalah objek. str titik. Sekarang kita sistem ya, sistem dot out dot print line str titik apa gitu. Oh, banyak betul pilihannya. Misalnya kita pengen
ada trim, ada to uppercase misalnya. Ada nggak reverse? Jangan to uppercase atau lower case, to lower case. Maka dia akan mencetak huruf kecil semua untuk yang KM ini. Nah, kita tunjukkan, kita cetak STR-nya di sini. Ya. Lalu kita buat seperti ini di sini. Ya. Menunjukkan bahwa ini adalah sebuah objek. Kita gunakan di sini titik. Ternyata isinya sama. Ada to lower case juga. Misalnya kita mau buat ini ada replace, ini ada replace all. Ini kita sama gunakan yang to lower case saja. Jadi kita bisa gunakan seperti ini kalau di dalam Java. Kalau di C++ nggak bisa. Karena C++ ini bukan objek. Ini objeknya yang di sini. Jadi kalau di Java ini juga sebuah objek, kita bisa operasikan di sini. Jadi kalau kita buat seperti ini, berarti STR ini isinya adalah sudah lower case. Kita ini. Ya, langsung kita bisa operasikan apapun di sini ya. Misalkan kita gunakan replace. Replace all karakter, kita ganti dengan karakter ini itu karakter K, kita M ya, kita ganti M, kita ganti dengan N misalnya. Kita replace, lalu kita coba KNNI, atau kita bisa juga lalu kita ganti lagi di sini, kita ganti yang N ke M, kita buka lagi, kita replace dari N menjadi N. Jadi lagi ya, karena ini lagi. Ini ya, ini yang dimaksud dengan string literal atau bisa dikatakan sebagai objek string juga di Java. Untuk misalnya ya, kita compare STR ini apakah sama dengan KMMI ya. Kita bisa di sini compare to ignore case. Kita bisa compare ya. Nanti hasilnya dia false and true. Misalkan di sini kita compare dengan KMMI 2021. Ini tutupnya di sini. Kita compare. Dia nilai 1 tuh. Compare ignore case. Kenapa dia iya, di hasilnya 1-1 kalau KNNI ini lebih besar daripada KMMI ya. Kalau dia M sama N itu kan lebih kecil daripada N. KLLI misalnya.
Berarti jadi N itu lebih besar daripada M. Berarti kita gedein lagi yang NOP. Minus ya. Berarti dia lebih kecil ya. Ini untuk compare inorgasnya. Jadi seperti itu. Kalau string perilakunya unik dan mempermudah sebenarnya untuk pengoperasian. Ada pertanyaan? Oke, jangan lupa absennya. Yang belum absen, silahkan absen dulu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk pertemuan hari ini cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.